Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, bruder, dan para suster yang dicintai Tuhan. Pada episode ke-9 ini, kita akan diajak mendalami bentuk Mazmur yang lain. Pada episode sebelumnya kita diajak mendalami Mazmur, pujian, dan keluhan. Pada episode ini, kita akan diajak mendalami Mazmur syukur. Dan bagaimana Mazmur syukur itu digunakan dalam ibadat. Sungguh menarik. Karena itu, selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari, saudaraku yang terkasih, kita mengatakan bahwa ada dua jenis besar mazmur, yaitu mazmur pujian dan mazmur keluhan atau permohonan. Itu dua kelompok besar. Nah, ketika kita berbicara mengenai mazmur permohonan, mazmur keluhan, kita melihat ada kemungkinan mazmur-mazmur yang diberi kategori baru. Artinya tidak cukup dimasukkan di dalam dua kelompok besar itu, tetapi diberi kategori tersendiri. Ada dua, yaitu mazmur syukur yang akan kita bicarakan sekarang, dan nanti dilanjutkan dengan mazmur kepercayaan. Ceritanya bagaimana? Ceritanya begini. Kita kembali mengingat unsur-unsur yang kita temukan di dalam mazmur keluhan. Unsur-unsurnya begini. Kita masih ingat, kita ulang-ulang terus supaya nanti lebih gampang melihat unsur-unsur itu di dalam mazmur. Unsur yang pertama adalah keadaan seorang pendoa beriman yang berada di dalam keadaan kritis, sulit karena berbagai macam alasan. Nah, ketika seorang beriman berada di dalam situasi seperti itu, ia hanya bisa berpaling kepada Tuhan yang diyakini sebagai satu-satunya yang dapat menolong. Kepada Tuhan yang dia yakini itu, pendoa mengeluh atas situasinya dan mengajukan permohonan dengan penuh kepercayaan. Nah, dalam rangka ini, tidak jarang pendoa mazmur ini berjanji kalau nanti permohonannya itu dikabulkan, dia akan mengadakan upacara syukur. Ini. Jadi dalam mazmur keluhan, tidak jarang pendoa mazmur itu berjanji untuk kalau doanya dikabulkan, mengadakan upacara syukur. Seperti yang sering kita dengar, bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria, bersyukur. Dengan demikian, mazmur syukur mesti kita tempatkan di dalam rangkaian ini. Jadi pendoa dalam keadaan susah, berdoa kepada Allah, dan berjanji untuk mengadakan syukuran kalau permohonannya itu dikabulkan.
Jadi gampangannya bedanya apa? Bedanya Mazmur keluhan dan Mazmur syukur. Mudahnya begini, Mazmur keluhan adalah reaksi spontan sebelum Tuhan mengabulkan doa permohonan. Mengeluh. Sementara Mazmur syukur adalah reaksi iman spontan sesudah Tuhan mengabulkan permohonan itu. Tuhan bertindak untuk menyelamatkan. Di dalam ingatan, di dalam Mazmur syukur, seringkali ingatan akan masa sulit itu masih terus ada. Mungkin baik kalau kita lihat contoh ya. Contoh yang gampang tetapi juga bisa membingungkan, itu adalah Mazmur 22. Sebagian kita sudah hafal sekurang-kurangnya kalimat pertama. Ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ini jelas sekali. Mazmur keluhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Dan keluhan ini berlangsung panjang sampai ayat 22. Kita baca ayat 22 untuk bagian terakhir dari keluhan. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng, engkau telah menjawab aku. Telah ya, dan dari tanduk banteng engkau telah menjawab aku. Jadi masih mengeluh, tetapi di dalam keyakinan bahwa Allah itu akan bertindak, pendoa Mazmur ini sudah merasa Allah bertindak terhadap dia. Nah, ketika Allah bertindak, lalu terusnya bagaimana? Ayat 23 sampai 32. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Nah, mulai dari ayat 23 sampai 32, ini syukur. Mulai dari ayat 23, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku, aku akan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Jadi, sebetulnya ayat 22, Mazmur 22 ini terdiri dari dua Mazmur yang lengkap, dijadikan satu. Seandainya Mazmur ini berakhir pada ayat 22, dengan mudah Mazmur 22 ayat 1 sampai 22 ini kita beri nama Mazmur keluhan. Dan ayat 23 sampai 32 bisa, tidak usah mengubah-ubah nomor sekarang, tetapi sebetulnya ayat 23 sampai 32 itu adalah Mazmur syukur yang bisa berdiri sendiri. Nah, sekarang menjadi satu, menjadi Mazmur 22, dan dapat memberikan gambaran kalau misalnya singkatnya ayat 23 sampai 32 itu janji untuk bersyukur selesai dengan ayat 24.
Moga-moga dengan demikian jelas maksudnya. Tadi saya katakan, di dalam Mazmur keluhan seringkali ada janji kalau doanya dikabulkan, pendoa akan bersyukur. Itu janji. Nah, Mazmur syukur adalah mazmur yang dipakai ketika pendoa mazmur memenuhi nasarnya, memenuhi janjinya, bersyukur kepada Tuhan. Itu hubungan mazmur syukur dengan mazmur keluhan. Moga-moga jelas. Jadi mazmur keluhan dulu ada unsur bersyukur. Nah, syukurnya ini dijadikan dikarang mazmur-mazmur khusus, isinya syukur untuk mengiringi perjamuan syukur atau upacara syukur di Kenisa. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan mazmur syukur dengan mazmur pujian. Moga-moga tidak membingungkan. Jadi begini, ada dua kelompok besar mazmur, mazmur pujian, mazmur keluhan. Yang kita lanjutkan adalah dari dari mazmur keluhan ini ada unsur syukur yang dapat karena ciri khasnya dikategorikan menjadi kelompok sendiri, namanya mazmur syukur. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara mazmur syukur yang akan kita bicarakan atau sedang kita bicarakan ini dengan mazmur pujian. Reaksi umat Allah Perjanjian Lama, orang Israel, ketika doa dikabulkan, itu bukan syukur dalam arti berterima kasih. Terima kasih Tuhan, enggak seperti itu. Tetapi mereka mengadakan upacara, dan di dalam upacara itu dia memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan, memaklumkan kebaikan Tuhan. Jadi syukurnya adalah pemakluman kebaikan Tuhan. Kita ambil salah satu contoh ya di dalam Perjanjian Baru yang tanda-tandanya masih ada. Saya kira semua ingat akan orang kusta yang disembuhkan menurut Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Apa yang terjadi yang diceritakan pada ayat 15? Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ini. Syukurnya itu tidak pergi kepada Yesus, terima kasih Tuhan, enggak. Tetapi ungkapan syukurnya adalah memuliakan Allah dengan suara nyaring. Satu lagi, Kisah Para Rasul bab 3 ayat 10. Bab 3 ayat 1 sampai 10. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Apa yang dikatakan pada ayat 8? Orang yang lumpuh yang disembuhkan itu pada ayat 8, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Hubungannya seperti itu. Memuji Allah. Nanti pasti kita akan bertanya lah, bedanya apa mazmur syukur dengan mazmur pujian? Pada dasarnya,
tidak ada perbedaan yang sangat besar antara Mazmur pujian dan Mazmur syukur. Yang berbeda adalah alasannya. Alasannya. Bedanya di mana? Mazmur pujian, di dalam Mazmur pujian, orang berhadapan dengan keagungan Tuhan. Bukan dengan karyanya. Beda ya, Tuhan yang agung, ini adalah sasaran dari Mazmur pujian. Allah yang agung, namanya penebus, namanya penderma, namanya pencipta, namanya pembebas, sifat-sifat Allah. Kalaupun Allah tidak bertindak, itu adalah sasaran Mazmur pujian. Kalau Mazmur syukur, alasannya adalah karya penyelamatan Allah. Jadi Allah yang agung dipuji di dalam Mazmur pujian, Allah yang bertindak, Allah agung yang bertindak, membebaskan orang dari musuh, membebaskan mereka dari penjajahan, itu menjadi sasaran dari Mazmur syukur. Jadi kalau ditanyakan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kan ada doa, apa bedanya doa syukur dan doa pujian? Mana yang dalam arti tertentu loh ya, itu lebih tinggi tingkatannya di dalam tingkatan-tingkatan doa. Bersyukur atau memuji? Ya pasti memuji jawabannya. Karena kita bersyukur, karena ada sesuatu yang dilakukan Allah terhadap saya. Kalau tidak ada yang dilakukan Allah terhadap saya tidak bersyukur. Jadi semacam tanda petik, tidak tepat ya, balas budi kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah menyembuhkan aku. Tetapi ketika saya memuji Tuhan, itu Tuhan tidak berkarya apapun terhadap saya tetap memuji Tuhan. Jadi sasarannya, alasannya adalah Tuhan sendiri. Kalau Mazmur syukur itu alasannya karena saya mengalami kebaikan Tuhan. Itu perbedaan antara Mazmur pujian dan Mazmur syukur. Tadi perbedaan antara atau asal-usul Mazmur syukur di dalam Mazmur keluhan. Lalu yang kedua, perbedaan antara Mazmur syukur dengan Mazmur pujian. Sekarang kita lihat upacara syukur yang biasanya dijanjikan oleh seorang pendoa Mazmur itu berlangsung seperti apa. Jadi syukuran di bait Allah. Itu bentuknya apa? Ada beberapa hal yang mungkin bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan ya. Orang yang bersyukur karena permohonannya dikabulkan, pergi ke bait Allah. Pergi ke tempat ibadah. Entah itu pada hari biasa atau pada pesta-pesta besar. Seperti Paskah dan selanjutnya. Bedanya kalau hari biasa itu pengikutnya sedikit. Kalau hari besar pengikutnya banyak. Satu, pendoa yang dikabulkan doanya pergi ke bait Allah. Yang kedua, dia pergi sendirian atau dengan siapa? Pendoa Mazmur yang doanya dikabulkan, itu biasanya disertai oleh keluarga dan banyak undangan. Ini yang penting juga diperhatikan, biasanya yang diundang untuk bersama-sama mengikuti orang yang ingin bersyukur di bait suci adalah orang-orang lemah, yatim, kaum Lewi,
janda, dan sebagainya. Itu sama kalau Paus Fransiskus pada hari ulang tahunnya bukan mengundang pejabat-pejabat, tetapi mengundang pengemis-pengemis di kota Roma. Mirip-mirip seperti itu. Itu yang kedua, jadi pergi ke bait suci diiringi keluarga, orang banyak, siapapun yang diundang biasanya orang lemah. Yang ketiga, ia membawa korban, hewan korban, tergantung dari kemampuan pasti. Nah, hewan korban itu diserahkan kepada para petugas bait suci untuk dikorbankan, disembelih. Ada petugas-petugas, tidak semua boleh membawa sendiri dan menyembelih sendiri. Ada petugas-petugas, kaum Levi dan sebagainya, mengawasi penyembelihan itu. Nah, hewan yang disembelih itu dibagi-bagi untuk kepentingan siapa? Yang pertama adalah bagian yang dibakar di atas altar. Dibakar. Untuk Tuhan, jadi tidak usah banyak-banyak. Yang kedua adalah jatah imam yang melayani di bait suci itu. Yang paling banyak, yang paling besar, daging dari hewan korban itu diserahkan kembali kepada orang yang mau bersyukur, memenuhi janjinya, bersyukur kepada Tuhan karena doanya dikabulkan. Nah, untuk apa daging korban ini sebagian besar diserahkan kembali? Untuk perjamuan di halaman bait suci yang luas itu, katanya bait suci zaman dulu itu 8 hektar. Atau pada zaman Salomo diperluas lagi menjadi pada zaman Herodes Agung diperluas lagi menjadi 12 hektar. Luas bukan main. Nah, disitulah orang yang bersyukur kepada Tuhan mengadakan perjamuan bersama-sama dengan rombongan. Maka seringkali perjamuan seperti itu dirasakan sebagai dijamu oleh Tuhan. Karena perjamuannya diadakan di pelataran bait suci. Nah, unsur yang terpenting di dalam perjamuan, selain makan daging yang sudah dikorbankan itu, yang paling penting, tadi kan bersyukur tidak terima kasih gitu kan, tidak. Tetapi bersyukur berarti memuliakan nama Allah. Itu inti bersyukur. Oleh karena itu di dalam perjamuan yang dihadiri oleh orang banyak, semakin banyak orang yang hadir, semakin syukurnya akan meriah. Karena apa? Karena di dalam perjamuan itu orang yang bersyukur bercerita, sharing, membagikan pengalaman pribadinya, entah disembuhkan, entah dibebaskan dari dosa, entah apalagi, diceritakan kepada semua yang hadir di dalam perjamuan itu. Nah, inilah yang menjadi asal-usul Mazmur syukur. Jadi rupanya pengalaman-pengalaman yang di-sharingkan, dibagikan di dalam upacara perjamuan syukur ini, entah oleh siapa, intinya diambil dan kemudian digubah menjadi Mazmur syukur. Jadi bercerita mengenai pengalaman pribadinya, disembuhkan oleh Allah, menjadi unsur yang paling penting di dalam perjamuan syukur itu. Itu nanti di dalam upacara syukur
yang namanya sekarang Ekaristi, karya Tuhan itu diwartakan di dalam ibadat sabda. Jadi kira-kira kalau di runut-runut perjamuan syukur Ekaristi, ya akar-akarnya ada di dalam perjamuan syukur di lingkungan orang Yahudi itu. Moga-moga pendahuluan pengantar umum ini cukup jelas. Jadi beda antara atau Mazmur syukur itu berasal dari unsur syukur di dalam Mazmur keluhan. Yang kedua, bedanya Mazmur syukur dan Mazmur pujian. Mazmur pujian itu sasarannya adalah pribadi Allah, sifat-sifatnya, keagungannya. Sementara Mazmur syukur sasarannya adalah tindakan Allah yang sangat konkret. Dan yang ketiga adalah upacara syukur yang biasa dilakukan di Kenisah. Sekarang kita lihat salah satu contoh untuk melihat struktur Mazmur syukur itu seperti apa. Kita andaikan, sekarang kita bertitik tolak dari Mazmur 22, ayat 23 sampai 32. Seperti biasa, mudah diingat, mudah dilihat, mudah ditengarai. Mazmur-mazmur itu selalu mulai dengan pembukaan, ya pasti pembukaan. Nah, di dalam pembukaan itu ada macam-macam isinya, biasa menyebut nama Allah dan sebagainya. Kita lihat pada bab 22 ayat 23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Jadi pada bagian pembukaan yang diungkapkan adalah janji, niat untuk bersyukur kepada Tuhan. Di mana ia mau bersyukur? Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Jadi syukur itu tidak diadakan sendirian, tetapi diadakan di antara saudara-saudaranya. Dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Jelas sekali, seperti yang tadi sudah kita bicarakan mengenai unsur-unsur dari upacara syukur. Sikap dari pendoa ini sangat jelas, menjadi ungkapan iman yang saya kira sangat bagus untuk kita kita renungkan, bukan hanya kita renungkan, tetapi ya kita contoh. Seorang pendoa tidak bisa diam setelah mengalami kebaikan Tuhan. Dan sekali lagi tidak hanya bersyukur begitu saja, atau kalau sekarang mohon doa dengan intensi misa itu juga bagus, tetapi yang penting yang harus dicari jalannya adalah ketika kita bersyukur, kita mewartakan kebaikan Tuhan di hadapan semakin banyak orang. Bagian yang pokok. Yang pertama, disampaikan alasan untuk berkumpul di Kenisah. Kita baca ayat bab 22 ayat 25. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Ia mendengar ketika orang yang hina itu berteriak minta tolong kepada Tuhan. Ini alasan untuk bersyukur. Biasanya juga kita lihat ada gambaran bahaya yang mengancam.
Tetapi bahaya yang mengancam dalam hal ini itu sudah didaftar dari ayat 1 sampai dengan ayat 22. Unsur kepercayaan penting karena perhatian Tuhan itu sudah terbukti. Kemudian ada ayat yang juga sudah ada di sebelumnya, ayat 21, lepaskanlah aku dari pedang, berisi permohonan. Yang penting juga kita perhatikan adalah ayat 23 sampai 24. Ayat 24, kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub. Lihat, ini ada suatu dinamika. Kalau ayat 21, itu rumusannya terbatas. Aku akan memasyurkan namamu, aku seorang diri. Ayat 24, kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Semakin luas, kamu yang takut akan Tuhan. Menjadi lebih luas lagi, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Jadi, itulah Mazmur syukur yang diajak semakin banyak, semakin baik. Aku sendiri, kamu yang takut akan Tuhan, dan anak cucu Yakub. Yang dipuji apa? Tergantung dari pengalaman dari pendoa Mazmur itu. Bila pendoa Mazmur itu dibebaskan, misalnya dari penyakit, atau dari fitnah, dari tuduhan palsu, maka Mazmur kepercayaan ini, kepercayaan yang diungkapkan, itu ditujukan kepada keadilan Allah. Saya kira jelas ya, latar belakangnya adalah pembalasan di bumi. Kalau orang baik difitnah, itu Allah tidak adil. Maka kalau orang baik dibebaskan dari fitnahnya, ia memuji keadilan Tuhan, Allah yang adil. Tetapi kalau yang menyebabkan dia menderita itu adalah dosanya, dan dia dibebaskan dari dosa itu, maka yang menjadi sasaran adalah Tuhan yang berbelas kasih. Lalu sesudah itu penutup. Sederhana, ada pembuka, ada bagian pokok, lalu ada penutup. Sekarang kita lihat salah satu contoh. Kita ambil yang pendek, Mazmur 30. Beberapa hal kita perhatikan. Mazmur 30. Catatan umum begini. Mazmur ini rupa-rupanya didoakan oleh seorang yang baru saja dianugerahi kesembuhan dari sakit yang berat. Sakit yang berat. Itu diungkapkan pada ayat 4. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku dari antara orang yang turun ke liang kubur. Jadi rupa-rupanya pendoa Mazmur ini sungguh mengalami sakit berat sehingga tanda petik hampir mati. Nah, sebagaimana orang sakit pada zaman itu bukan zaman ini, tahu, yakin, percaya bahwa sakitnya itu dari Allah, maka dia juga mengharapkan kesembuhan itu dari Allah.
peralihan dari kemalangan menuju keselamatan itu dapat kita lihat pada ayat 2-4, ayat 7-13. Misalnya, kita lihat ayat 3. Peralihan. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Nah, ketika berteriak, pasti dia masih berada di dalam sakit. Ayat berikutnya, Engkau telah menyembuhkan aku. Itu dari sakit menuju sembuh. Ayat 4, Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku. Jadi dia sudah turun ke liang kubur, lalu ditarik kembali, menghidupkan aku. Begitu seterusnya. Pusat Mazmur ada pada ayat 5 dan ayat 6. Jadi kita sedang bicara tentang Mazmur syukur. Maka kita cari intinya syukur itu ada di mana. Ayat 5 sampai ayat 6. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ini maksudnya apa? Jadi yang bagian pertama, itu ayat 5, dia berbicara mengenai pengalamannya sendiri. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi. Pendoa mazmur adalah orang yang dikasihi Tuhan. Alasannya apa Tuhan mengasihi dia? Jawabannya pada ayat 6. Karena Tuhan itu selalu mengasihi siapapun juga, luas. Ini sejarah umat Allah Perjanjian Lama, sejarah Israel, secara sangat singkat dirumuskan pada ayat 6 ini. Sebab sesaat saja ia murka, seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kita masih ingat sejak kisah penciptaan, manusia diciptakan jatuh. Diangkat lagi, jatuh lagi, diangkat lagi, jatuh lagi, terus begitu. Itulah yang diungkapkan di sini. Sesaat saja ia murka, seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kita baca lagi sekarang dari ayat ke ayat. Ayat 1 tidak ada, hanya judul Mazmur nyanyian untuk pentahbisan bait suci. Jadi nyanyian syukur untuk kesempatan pentahbisan bait suci. Yang pertama, ayat 2 sampai dengan ayat 4. Diungkapkan niat. Dikatakan niat karena memakai petunjuk waktu akan. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan. Karena apa? Sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Ini ada sebabnya. Jadi sebabnya adalah tindakan khas Allah. Kita bedakan dengan mazmur pujian, yang dipuji adalah keagungan Tuhan. Dalam hal ini yang disyukuri adalah tindakan Tuhan itu. Penyakitnya sangat parah, dia hidup kembali, dan kesembuhan itu dianugerahkan kepada dia karena ia telah minta tolong. Ayat 3, Tuhan, Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku.
Ayat 5-6 sudah kita bicarakan, tadi adalah pusat dari Mazmur syukur ini. Ayat 5, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Terus, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Pada ayat 5 ini, pada ayat 5 bagian awal, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan. Jadi pendoa mazmur ini omong sama siapa? Mengajak siapa? Yang diajak adalah orang-orang yang hadir di dalam perjamuan syukur. Diajak nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan. Diajak untuk bersama-sama bersyukur dengan pendoa mazmur. Dan sekali lagi pengalaman pribadinya dikaitkan dengan pengalaman Israel. Pengalaman Israel itu ada di mana? Misalnya, ada misalnya di dalam kitab Nabi Yesaya, bab 54, ayat 7-8. Kita baca ayat 7-8. Yesaya bab 54. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Jadi pengalaman akan masa lampau selalu mempunyai peranan yang penting di dalam penghayatan iman pribadi. Pengalaman itu pada Mazmur 30 diungkapkan lagi secara lebih lengkap pada ayat 9-11. Kita baca. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Ayat 9-11. Oh, kita belum baca ayat 7-8 ya. Ya, ayat 7-8 pengalaman diceritakan ketika orang yang mengadakan perjamuan syukur berbicara, memberi kesaksian. Inilah yang disampaikan ayat 7. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Pengalaman dikisahkan kembali, muncul kesadaran baru. Kesadaran baru yang mana? Kesadaran baru bahwa hidupnya tidak bisa dijamin oleh kekuatannya sendiri. Sebelumnya dia berpikir begitu. Tetapi sesudah mengalami ini, ternyata tidak mungkin. Hanya Tuhan yang dapat membuatnya hidup kembali. Itu ayat 8 mengatakannya dengan sangat jelas. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Jadi di balik kalimat ini ingin diungkapkan keyakinan iman dari pendoa mazmur, kalau Tuhan tidak bertindak
Tidak ada yang bisa terjadi. Tetapi karena Tuhan bertindak, ia bersyukur karena disembuhkan. Karena itu masa depan akan dihayatinya dengan tegar. Jadi begini, ketika dia sakit, rupa-rupanya pendoa Mazmur ini yakin bahwa dia akan bisa berjuang keluar dari keadaannya. Ternyata kesadaran itu berubah. Perubahan itu diungkapkan dengan kalimat terakhir dari ayat 8. Ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Ternyata tidak berdaya. Kalau Tuhan tidak menyertai, tidak meneguhkan, tidak menguatkan dia. Nah, sesudah mengalami perubahan itu, jadi meskipun ayat 7 itu sebelum ayat 8, tetapi cara berpikirnya dapat kita susun seperti itu. Ketika di dalam dirinya sudah ada perubahan keyakinan itu, ia dapat berkata, dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Oleh karena engkau. Ayat 9-11, ulang lagi, berseru lagi, kepadamu ya Tuhan, aku berseru. Tetapi dengan penuh kepercayaan. Kepercayaan itu diungkapkan di mana? Kepadamu ya Tuhan, aku berseru. Dan perhatikan kata kecil ini, kepada Tuhanku. Bukan Tuhan yang netral. Bukan Tuhan yang anonim, tetapi kepada Tuhanku aku memohon. Sangat pribadi. Motif seruan apa? Ayat 10. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam liang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kemuliaanmu? Cara berpikirnya begini, Tuhan, kalau engkau membiarkan aku seperti ini, lama-kelamaan, pelan-pelan, atau dalam waktu dekat, aku akan turun ke liang kubur, artinya mati. Dan kalau aku mati, aku tidak bisa memuji engkau lagi. Jadi sembuhkanlah aku, supaya aku bisa memuji namamu kembali. Cara berpikir seperti itu, jadi argumentasi di dalam doa umat yang terungkap di dalam Mazmur ini sangat bervariasi. Ada yang protes, ada yang mengingatkan Tuhan, ada yang berandai-andai seperti ini mengajukan motif supaya diselamatkan. Kalau aku mati tidak bisa memuji-muji engkau lagi. Terakhir ayat 11 tadi, dengarkanlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku, supaya aku dapat memuji-muji engkau kembali. Ayat 12-13, bagian yang terakhir, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Jelas sekali permazmur mengisahkan tindakan Allah itu di dalam dua kiasan, akibat karya Allah di dalam diri pendoa Mazmur diungkapkan di dalam kiasan. Ia menari-nari, tidak lagi meratap. Kain kabung karung diganti dengan pakaian pesta, ayat 12. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Dan Mazmur syukur ditutup dengan janji.
Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Selesai. Jadi Mazmur syukur seperti itu, rumusannya jelas, alasannya jelas, karena Allah telah bertindak secara sangat konkret, melakukan sesuatu, menyembuhkan dari sakit yang berat, dan sebagainya. Nanti dalam percakapan yang akan datang, kita bicarakan bagian yang terakhir, yaitu Mazmur kepercayaan. Jadi jalan pikirannya begini, kembali lagi ya. Mazmur secara garis besar dapat kita katakan ada dua jenis mazmur besar, mazmur pujian, mazmur keluhan. Di dalam mazmur keluhan selalu ada janji atau seringkali ada janji untuk bersyukur. Maka karena syukur itu seringkali berkepanjangan, kita dapat menggolongkan jenis-jenis mazmur seperti itu menjadi kategori sendiri, namanya mazmur syukur. Yang berikutnya, di dalam mazmur keluhan, salah satu unsur yang sangat penting adalah ungkapan kepercayaan. Percaya bahwa Tuhan setia pada janjinya, kasih setianya tanpa batas, maka ada ungkapan-ungkapan syukur yang berkepanjangan, sehingga sama seperti mazmur syukur dapat menjadi kategori sendiri, mazmur kepercayaan, ungkapan kepercayaan, dapat juga menjadi kategori sendiri. Sehingga akhirnya kita mempunyai 4 macam jenis mazmur, mazmur pujian, mazmur keluhan, mazmur syukur, dan mazmur kepercayaan. Yang terakhir akan kita bicarakan dalam percakapan yang akan datang. Terima kasih. Saudari-saudari yang terkasih, para romo dan para suster, ternyata mazmur syukur menjadi ungkapan spontan pemazmur atas kebaikan Tuhan. Dan sungguh menarik bahwa mazmur syukur sedemikian rupa mengungkapkan kebaikan Tuhan dan mengajak semakin banyak orang merasakan pula cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Semoga hidup kita selalu menjadi hidup yang penuh syukur, karena cinta Tuhan berlimpah ke atas kita. Semoga saudara-saudari dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.